Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV di Manapun Anda. Jumpa lagi di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Pemirsa, kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang ini ada BCA Gate dan yang lain juga. Nah, nanti di samping saya ini ada ahli ekonomi saya katakan. Beliau adalah Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, yaitu Bapak Sasmito Hadinegoro. Ya. Pak Sas mungkin bisa dipaparkan mengenai perkembangan BLPI Gate, termasuk BCA Gate yang lain-lainnya, gitu kan? Ya. Silakan Pak Sas. Terima kasih Mas Agus. Saya untuk kesekian kalinya, terakhir 27 Desember 2024, sudah saya jelaskan terkait dengan BLPI dan BCA Gate, bagaimana perkembangannya. Ternyata setelah 6 bulan Pak Prabowo sudah sebagai Presiden RI sekarang menyatakan mau memberantas korupsi, angin kencang yang sudah kita tiupkan untuk mengusut kembali BLPI BCA Gate yang patut diduga pemerintah yang sedang shortage sebetulnya punya hak untuk mengambil oper kembali 51% saham BCA dengan tidak harus membayar, karena dulu juga patut diduga BCA 51% itu direkayasa dijual gratisan. 5 triliun 51% untuk asetnya BCA yang waktu itu 117 triliun 31 Desember 2002, dan di dalamnya ada catatan buku BCA mempunyai surat utang negara yang ex BLPI 60 triliunan yang diberi bunga 7 triliunan setiap tahun. Sehingga kalau Budi Hartono waktu itu dengan Farallon sebagai perusahaan yang digunakan untuk mengambil oper BCA di Singapura, itu dianggap sekarang dia mengatakan dia tidak punya saham BCA, itu bohong besar. Bisa diusut semuanya. Jadi BCA-nya sekarang tidak perlu terganggu, tetap jalan running well. Tapi kepemilikan saham BCA yang dulu dijual obra dibayar hanya 5 triliun, dapat subsidi selama tahun 2004 sampai 2009, diakui oleh Suburtan sebagai direktur BCA di hadapan Pak Muldoko sebagai KSP kala dikonfrontir dengan saya tanggal 4 September 2018 yang lalu bersama Arman Budi Hartono sebagai Wadirut BCA, itu anaknya Budi Hartono. Ini sesuatu yang secara hukum pidana bukan novum. Novum itu kan di pengadilan, ada bukti baru. Itu fakta. Bahwa ada pengakuan BCA itu terima duit 42 triliun dari 2004 sampai 2009. Itu sama dengan apa? Uang fiktif. BCA itu sejak 2002 sudah untung miliaran. Gitu. Jadi sekarang Pak Prabowo kalau menanyakan pada saya bagaimana bisa mendapatkan tambahan sumber uang APBN atau mau bantu Danantara, 51% itu sekarang BCA itu nilainya 1.400 triliun. Sekarang saham BCA itu mungkin sekitar 75% lebih dikuasai oleh Budi Hartono sama Bambang Hartono. Kenapa 51%-nya yang dulu dianggap gratis tidak ditarik kembali? Pemerintah dengan segala kekuatan hukumnya mampu untuk melakukannya. Pak Kwekianki masih hidup sebagai saksi, saya yakin masih bisa juga membantu untuk memberikan informasi valid seperti apa yang saya kemukakan. Kondisi penegakan hukum yang seperti ini, hari-hari ini kalau Anda tanyakan mengenai BLPI, di samping perkara BCA, perkara pemberian subsidi bunga obligasi rekap ex BLPI yang tahun 2022 saja, waktu dikonfrontir dengan saya di DPD RI, Dirjen Kekayaan Negara si Roy Silaban mengakui masih memberikan 48 triliun.
Itu sampai hari ini masih diberikan. Kenapa tidak dihentikan? Ya. Sri Mulyani terlibat kasus ini sejak zaman era SBY. Dan BCA sendiri sampai detik ini masih menerima subsidi bunga itu ya? Masih diberikan. Itu subsidi bunga itu sumbernya uang pajak yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan setiap triwulan. Boleh dicek. Jadi kalau hari ini mungkin masih sekitar 40 triliunan. Ya. Itu uang banyak tuh 40 triliun dipakai untuk membantu kesehatan rakyat, untuk subsidi pangan, subsidi pendidikan. Makan bersih gratis juga. Iya. Itu sudah hampir 1.500 triliunan diberikan. Ya. Dan patut diduga justru banyak yang 50% patut diduga efektif. Contohnya kayak Bank Mandiri yang harusnya obligasi rekapnya 100 triliun, pada waktu itu di zaman Robi Johan diberikannya 173 triliun. Yang 73 triliun kan efektif. 73 triliun itu 10 tahun kalau bunganya rata-rata 10%, udah 73 triliun. 20 tahun berapa? 140 triliun. Itu mending yang di Bank Mandiri itu bank milik negara. Sekarang yang bank-bank swasta lainnya. Jadi di sini sebetulnya secara hukum apa yang ada di catatan BPK seperti BCA masih punya kewajiban membayar 26 triliun, lempar-melempar antara Antoni Salim dan Budi Hartono sebagai pemegang saham mayoritas. Dua-duanya bisa diperiksa. Orangnya ada. Kalau alasan di Singapura dulu Gayus Tambunan aja bisa dipanggil pulang, kenapa mereka tidak? Artinya KPK atau Kejaksaan Agung bisa memanggil mereka ya, bisa memeriksa Budi Hartono dan Salim. Sangat bisa. Kalau memang Presiden Prabowo serius mau memerintahkan penegakan hukum untuk terkait dengan masalah BLBI. Yang kecil-kecil sementara diabaikanlah. Urusan seperti Fadel Muhammad masih dicatat BPK masih punya utang 134 miliar, ditetapkan oleh Mahkamah Agung juga. Dan yang lain-lain mungkin masih punya utang 200 miliar. Bang Mataram dulu 55 miliar. Itu kecil. Yang gede-gede itu jelas. Waktu itu diterima Antoni Salim, itu ngambil uang BCA aja 53 triliun. Hanya nuker dengan perusahaannya yang nilainya hanya 20 triliun. 33 triliun negara yang nanggung. Kerugian negara. Kalau hal seperti ini dibiarkan saja, mereka sekarang menjadi orang nomor 1 terkaya semuanya. Yang seperti ini sebetulnya kalau kembali saya sebagai ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Keuangan Negara sungguh sangat prihatin. Kenapa? Harapan kita kepada Presiden Prabowo luar biasa. Beliau tidak punya beban mental untuk mengusut BLBI Gate. Beliau clear and clean. Harusnya sekarang ini dalam tempo 6 bulan 1 tahun aja bisa dibereskan. Berarti artinya Anda tetap berharap Presiden Prabowo juga dapat menuntaskan, ya kan? Menuntaskan BLBI Gate ini. Saya yakin dan saya mendukung penuh Pak Prabowo mau menuntaskan BLBI Gate kalau beliau punya keberanian political will dan political done. We are going to the next session. Meskipun ada orang-orang yang dibalik itu dan orang sudahlah, tempatkan saya di depan. Siap, anytime saya dipanggil 24 jam. Kalau ada ancaman-ancaman kayak kemarin pembunuhan diplomat muda, itu sudah biasa. Saya diteror dari 2013, mau disewakan sniper dari Hongkong. Umumkan aja ke seluruh Indonesia. Kalau kita dihilangkan itu gampang diusut siapa kira-kira yang menjadi dalangnya. Pak Sas, saya percaya Anda sangat berani, dan di track record Anda dan HMS dan yang lain juga kita catat semua itu. Nah, kalau tidak salah, Anda pernah mengatakan waktu zamannya KPK di eranya Busro Mukodas, Anda mengatakan ketika Anda
bertemu dengan beliau mengatakan sampai semana jauh penanganan BLBI ini, beliau mengatakan ada kekuatan besar, ya kan, invisible hand, center of power. Seperti apa itu, Pak Sas tuh? Pak Busro waktu minta data tentang Bank Mandiri yang datanya terima subsidi bunga obligasi rekap itu, malah BLBI itu di zaman Agus Marto itu 56 triliun dijual ke Standard Chartered. Ya. Tragisnya sekarang orang yang menjual itu juga dijadikan wakil menteri, ya. Masih di era Prabowo juga dipakai. Ya. Yang begini-begini ini sesuatu hal yang pada waktu zaman Pak Busro jadi ketua KPK, ya. Beliau menjawab hanya satu kata, ya. Waktu saya tanya, ya. Apakah Anda diintervensi oleh center of power? Dia menjawab sangat. Dia bahasa Jawa menjawabnya banget. Jadi sekarang harusnya di era Pak Prabowo, KPK sebagai independent auditor masalah penegakan hukum harusnya dikembalikan. Harus berani harusnya ya. Harus berani. Jadi dengan begitu janganlah masalah BLBI dibelok-belokkan, ya, ditumpangi, ya. Sehingga akan berlalu begitu saja dan akibatnya nanti jerat utang abadi yang nanggung generasi yang akan datang, ya. Generasi anak cucu kita. Ya. Itulah, ya. Yang sampai saya mengarang lagu, membuat lagu jerat utang abadi. Oke, yang terakhir Pak Ketum mengenai BLBI atau BCA yang lain ini, apa closing statement dari Anda supaya masyarakat Indonesia dapat mendengarkan langsung? Masyarakat Indonesia itu mungkin sudah lelah, ya. Udah capek. Sekarang tuh mikir untuk beban bulanan saja dengan harga-harga bahan pokok sudah naik, udah pusing. Ya. Paling-paling terus dikupirin dengan bansos-bansos yang 300.000, 500. Kasihan. Ya. Padahal sementara di atas uang pajak yang disetor rakyat itu dipakai pesta pora dengan dibagi-bagikan kepada bankir-bankir bandit yang mungkin dulu membuat pengajuan fiktif. Banknya hanya butuh 100 triliun, minta 176 triliun dan yang lain-lain, nggak perlu saya sebut satu persatu. Ya. Yang seperti ini rakyat Indonesia harusnya peduli, ya. Harusnya tahu. Saya 15 tahun ini istiqomah, ya. Lillahi ta'ala nahi munkar. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Rakyat Indonesia supaya tahu. Kalau ada kemungkaran, tidak ada seorang pun yang berani mengingatkan. Menurut sabda Rasulullah, nanti azab akan dikenakan secara merata pada seluruh bangsa ini. Seperti waktu kasus corona tempo hari. Ya. Jadi kita harus ada yang berani mengingatkan, ya. Supaya jangan sampai azab dikenakan secara merata kepada, ya. Rakyat Indonesia. Ya. Itu Mas. Jadi para pemirsa Ratas TV ini supaya memaklumi bahwa saya dalam konteks ini kenapa kok masih tetap mengingatkan, masih ngotot begitu. Karena saya prihatin, ya. Saya khawatir jangan sampai azab Allah dikenakan secara merata kepada rakyat Indonesia. Bila mana ada kemungkaran, ya. Tidak ada satu orang pun yang mengingatkannya. Baik. Itu sabda Rasulullah SAW. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Pemirsa, sangat menarik ya, mudah-mudahan perbincangan ini juga disaksikan oleh seluruh pejabat negara termasuk di pihak istana ya, Pak Presiden Prabowo ya kan, dan ini juga dimasukkan ya kan. Kita juga berharap penegakan hukum di era Presiden Prabowo ini bukan omon-omon ya kan, tapi real dan nyata kan itu kan. Dan khusus untuk BLBI dan BCA ini publik sangat menunggu perkembangan terbarunya dan berharap negara juga bisa dapat pendapatan masukan ya kan untuk membantu APBN. Demikian kita akan bincang-bincang lagi di sesi berikutnya. Tetap pantau terus di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang tajam, berani dan